Timar Fest. Saat ini saya sedang berada di Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang. Pada tahun 2018, museum ini dinobatkan oleh MURI sebagai museum timah pertama di Asia. Dan di belakang saya terdapat loko untuk mengangkut batu bara dan hasil tambang timah milik perusahaan Bangka Tinwining dari Belanda. Nah, dari negeri serumpun sebalai, yuk ikuti terus keseruan kami menjelajahi wisata dan juga sejarah yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tabik! Dengan potensi timah yang besar, keanekaragaman budaya Bangka Belitung, khususnya Pulau Bangka, menjadi berkembang. Pulau Bangka awalnya didiami oleh suku Sekak dan suku Lom, kemudian bertambah dengan datangnya etnis Cina yang bekerja di pertambangan timah. Hujan gerimis di kampung sebelah. Awalnya saya menggusung konsep tiga ya. Tiga ini pegawi, ya pegawi ini pekerjaan, pengalat, bahasa Bangka nih, alatnya alat yang digunakan. Kemudian pemain, orang dulu gitu. Jadi konsep yang kita usung pun pertama pegawi, pengalat, pemain, orang lu kalau bahasa Bangka. Artinya kita bisa melihat bagaimana orang dulu bekerja dan alat yang mereka gunakan, tool jobnya, dan ancientnya, pemain-pemain atau permainan orang-orang Bangka dulu gitu. Ya sama juga dengan orang-orang Jawa kan, permainan yang berhubungan dengan orang dulu ini kan ya seperti kita mainkan waktu masih zaman-zaman dulu tahun-tahun 60-an, tahun-tahun 70-an, terus seperti main-main gerobak sodor kalau di Bali kan, ataupun main gasing atau main apa. Nah, kita wujudkan dalam bentuk kawasan, semua itu bisa orang bisa lihat, ikut bermain juga, ikut juga melakukannya gitu. Nah, kita membuat itu dengan berpatokan kepada sesuatu yang memang mereka gunakan. Artinya misalnya contoh, saya melihat orang-orang Bangka dulu, ya mungkin orang-orang lama-lama dulu tuh mereka bekerja tuh mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Saya lihat nggak ada unsur keserakahan yang ada. Mereka perlu dengan kearifan lokal, menanam sesuatu memang untuk dimakan, bukan untuk ada keserakahan lah ya, mengambil hasil-hasil laut, hasil-hasil sungai, hasil-hasil tanaman di hutan juga. Mereka nggak pernah dengan cara yang membuat orang belum menjadi generasi berikutnya nggak menikmati gitu ya. Saya lihat perlu dengan kearifan lokal. Dan saya lihat nggak ada yang keinginan mereka tuh untuk menguasai, itu nggak ada. Itu yang saya lihat dari orang-orang darat, orang laut, orang lain. Samalah sama cari yang lain. Bangkanis ya, Bangkanis itu pribumi Bangka. Itu ada dua etnik grup. Ada yang disebut dengan orang darat atau orang gunung atau hill people. Kemudian ada orang laut, sering juga disebut dengan sea dweller, pengembara laut. Karena wilayah Kepulauan Bangka Belitung ini kan terdiri dari dua pulau besar dan sekitar 750 pulau-pulau kecil. Jadi budayanya ada dua basisnya. Pertama sea based culture, budaya berbasis kepada laut dengan pendukungnya orang-orang pribumi Bangka, orang laut tadi ya, sea dweller tadi. Kemudian budaya berbasis darat atau kontinental atau land based culture. Nah, orang darat dan orang laut itu disebut dengan pribumi Bangka. Nah, mereka adalah orang-orang yang datang dari Bakson Huabing ya, dari Dongson, dari Cina Selatan, datang ke Bangka. Itu diperkirakan tahun 1500 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Nah, mereka lah yang disebut dengan orang-orang Deuteromilis ya, Melayu Buddha. Nah, kemudian ada lagi etnik grup pendatang ke Bangka Belitung. Yang pertama adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina. Kemudian yang kedua
orang-orang Melayu. Nah, orang-orang Cina didatangkan ke Bangka itu oleh Sultan. Jadi pada tahun 1710 diadakanlah kontrak perdagangan timah antara Sultan Palembang, Sultan Muhammad Mansur Jayapura dengan POC, kontrak penjualan timah, di mana Sultan itu harus menjual timah kepada POC sekitar 30.000 pikul setahun. Jadi keluarga saya itu secara data atau barang-barang yang saya lihat di sini itu datang 1860-an. Jadi rata-rata keluarga kami semua yang ada di nisan tulisnya lahir di Mentok. Jadi kami tidak pernah tahu dari Cina sebelah mana. Kemudian yang kami tahu pasti semua keluarga leluhur kami itu adalah Melayu. Jadi rata-rata keluarga kami, leluhur kami, istrinya Melayu. Jadi sebetulnya kami juga nggak ngerti dari Cina mana, atau dari itu orang selalu secara sederhana bertanya, wah kalian dari Cina ini. Siapa? Ya kita nggak tahu malah. Saya lebih tahu nenek saya aslinya Sukabumi. Ya, kemudian saya dapat cerita bahwa kakek nenek saya punya kakek itu Batang, Jawa Tengah. Kenapa saya bilang? Lah buktinya batiknya pakai batik Batang. Nggak gampang orang dulu dapat oleh-oleh batik Batang. Sekarang bisa di KJNE, beli di Shopee, beli di Alibaba banyak, tetapi dulu nggak bisa. Jadi pasti batik itu dipakai sendiri dari daerah asal beliau, ya itulah dari Batang. Katanya ini batik motifnya Batang. Buah kandis di tepi kali. Selain memiliki kekayaan budaya yang beragam, Pulau Bangka juga memiliki sejarah sebagai tempat pengasingan tokoh-tokoh proklamasi dan para menteri di awal kemerdekaan Indonesia. Ada 2 rumah pengasingan yang digunakan oleh Belanda untuk mengasingkan para tokoh nasional masa awal kemerdekaan. Tepi kali buah pepaya kini buahku ini buahku ini. Pada tanggal 22 Desember 1948, rombongan pertama yang terdiri dari 4 orang pemimpin RI, yaitu Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sekretaris Negara A.G. Pringgadijo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Komodor Suryadharma, dan Komite Nasional Indonesia Pusat Mr. Asaat dibawa ke Muntok dan ditempatkan di Pesanggerahan Menumbing. Rombongan kedua, yakni Menteri Pengajaran RI Mr. Ali Sastro Amijojo dan Ketua Delegasi RI Mr. Muhrum menyusul datang ke Bangka tanggal 31 Desember 1948, kemudian diasingkan pula di Pesanggerahan Menumbing. Nah, di sini dijadikan tempat pengasingan para pemimpin republik beserta kabinetnya. Jadi dibagi 2 kan, 4 di Menumbing, kelompoknya Bung Hatta, sini kelompoknya Pak Karno. Nah, kalau hasil nilai arti penting dari perjuangan itu bukan pengasingannya kan, ternyata kemerdekaan itu dicapai, pengakuan kedaulatannya adalah hasil perjuangan diplomasi Tres Bangka. Jadi kalau Bung Karno itu nyebutnya ekonomi perjuangan, Bu. Jadi perjuangan
yang menghasilkan banyak tapi mengorbankan sedikit. Nah, itulah disebut Tres Bangka. Ini yang jarang tersebarkan karena ada perjuangannya, ada perjuangan fisik oleh Jenderal Sudirman dan perjuangan diplomasi Tres Bangka. Nah, untuk sementara ini dalam rangka hanya tempat sebagai kunjungan wisatanya, hanya rumah bangunan cagar budaya doang. Nah, kedepannya rencananya itu museum diplomasi atau museum kepresidenan ya, karena ada menyangkut nilai sejarah tentang presiden ya. Jadi untuk sementara hanya bangunan sejarah saja, karena yang cagar budayanya hanya bangunan, karena barang benda dan barang tentunya belum ada. Alhamdulillah kita berharap bahwa masyarakat Bangka khususnya dan Indonesia umumnya mengetahui bahwa tidak sia-sia loh perjuangan Bung Karno di sini. Jadi selama ini kan mereka mengira hanya tempat pengasingan doang, berarti kan tidak mengandung nilai arti penting. Ternyata datangnya kemenangan, pengakuan kedaulatan itu perjuangan Bung Karno di sini. Nah, itu yang kita harapkan generasi penerus itu sadar dan paham kenapa bangunan cagar budaya peringkat nasional menjadi peringkat nasional, karena mengandung nilai arti luhung yang tinggi Bu ya, mengandung arti penting bagi bangsa, dan arti penting bangsa itu adalah pengakuan kedaulatan perjuangan dari Bangka, maka dikenal Tres Bangka itu.